Oke, di sini kita jabarin dulu nih. Jadi kalau misalkan ada rangkaian, terus baterainya atau sumber tegangan yang kayak gini itu tidak lebih dari satu, dalam arti cuma satu, maka kita bisa menggunakan rumus yang FIR ini. Nah, tapi kalau misalkan sumber tegangan atau baterainya itu lebih dari satu, maka kita bisa menggunakan sigma sorry sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, tapi kalau rangkaiannya tertutup itu namanya loop. Nah, rumus loop juga rumusnya kayak gini. Kalau loop tuh yang kayak gini. Nanti kita nentuin dulu arahnya. Atau kalau yang dua loop berarti dia punya dua kamar. Nanti misalkan ini seperti ini, yang ini seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Lalu langkah pertama kita tentuin dulu sebenarnya arah loopnya. Sebenarnya arah loop itu kalau bisa satu arah sama arusnya. Jadi nanti rumusnya biar positif. Maksudnya gimana? Kita kan punya rumus sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0 kan. Nah, kalau si arah yang kita bikin itu arah sama arusnya, ini bisa positif. Ininya positif. Tandanya. Tapi kalau misalkan nanti berlawanan, yang ininya juga negatif yang tak lingkarin, kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang kita tentuin dulu arahnya. Nah, ini kan belum ada arusnya ya, berarti kita bisa bikin arah arus itu dimulai dari sumber tegangan yang positif. Jadi ini kalau misalkan ada yang panjang itu nilainya positif, yang pendeknya itu negatif. Tapi karena ini ada banyak, mungkin kita bisa ambil salah satu aja kali ya. Jadi di sini saya ambil yang ikut E1 aja. Jadi arahnya ke sini. I. Berarti ke sini. Berarti ini ke sini. Ini ke sini. Nah, arah loopnya berarti tak bikin gini. Ya. Biar searah sama arusnya. Setelah itu, di sini kan masih banyak hambatan tuh. Apalagi hambatan yang kotak di sini. Jadi kita mending hitung hambatan totalnya dulu aja. Terutama yang ini. Kalau misalkan kita lihat yang kotak ini, kita kan nggak tahu menurut kita sendiri itu seri atau paralel. Nah, cara gampangnya adalah diruntut I-nya. Maksudnya gimana? Kalau misalkan dia paralel, ini kan ada arus ya. Ketika ada ini kan berarti ada cabang. Dia bisa ke sini sama bisa ke bawah. Itu tandanya dia paralel. Tapi kalau misalkan kita punya yang seri, arus di sini ya bakal lurus-lurus aja gitu kan. Nah, sekarang kita coba runtut. Ini ada arus di sini, dia ada di sini. Oh, dia bercabang. Dia bisa ke sini sama bisa ke sini. Nanti dia ke sini, ke sini. Ini juga. Terus jadi satu lagi. Oh, berarti ada paralel di situ. Yang lurus kan berarti L5 sama R2, R3 sama R4. Lalu mereka berdua itu paralel. Berarti kita bisa menserikan dengan memparalelkan. Berarti gini, kita hapus dulu. Mari kita paralelkan. 1/R. Tuh. Kita serikan dulu aja. RS rangkaian seri ya, 25 itu kan berarti dijumlah aja, 12 ditambah 6, ini 6, 18, RS 34 sama dengan 8 plus 4, 12. Lalu kita paralelkan.
Samakan penyebutnya menjadi 36. 18 dikali 2, 12 dikali 3. Benar nggak? Berarti 5/36. Maka R paralel adalah 36/5. Oke, kita udah dapat R seri keseluruhan. Berarti kan ini nanti bentuknya kayak gini. Sorry, udah lurus nih. Gitu ya. 36/5. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke rumus. Ini nggak harus sama kayak jawabannya ya. Kalau sama jawabannya itu kayaknya dia beda tanda kita. Sekarang kita coba sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Epsilon itu adalah tegangan. Sekarang kita lihat, kalau ketemu arusnya itu yang panjang dulu berarti dia positif, kalau yang pendek dulu berarti negatif. Sekarang kita cek dari epsilon 1 dulu ya. Ini arus, dia ketemu yang pendek, berarti minus 9. Terus arus ketemu yang panjang, berarti plus 15. Lalu ada arus ketemu panjang lagi, berarti plus 12. Ditambah I, tetap I. R-nya kita jumlahkan aja. R1-nya itu 7, ditambah R2, 3, 4, 5-nya itu tadi 5/36. Sudah ya, itu aja ya. Oke, itu aja. Sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal di jumlah. 15 ditambah 12 dikurangi 9, hasilnya adalah 18 ditambah, kita samakan penyebutnya dulu aja, 36. Berarti kita kalikan 7 kali 36-nya 252 ditambah 5 sama dengan 0. Berarti nanti 257 I/36 sama dengan minus 18. Maka I sama dengan minus 18 dibagi 257/36 atau minus 18 dikali 36 dibagi 257. Kurang lebih kayak gitu. Kalau kita hitung pakai kalkulator atau bagi 2 aja deh, bisa nggak? Bagi 3. Oke, kalau misalnya kita hitung 18 dikali 36, hasilnya adalah 648 dibagi 257. Maka akan didapatkan minus 2,52. Sorry. Ini tadi I-nya salah. R. Tadi belum tambah yang bawah. Yang bawah itu 8,3. Atau mungkin kita bisa hitung I-nya dulu aja sebentar. R total ya. RP kita udah dapat, berarti kita tinggal jumlah ini. R1 ditambah R6. Ini R6 ditambah RP sama dengan 7 tambah 8,3 ditambah 5/36 tuh kita hitung aja. Tiga 6 bagi 5 ya.
7,2 sama dengan 22,5. Sekarang kita masuk ke rumus, ditambah sigma IR sama dengan 0. Seperti tadi, epsilon 1-nya dia negatif, sisanya positif ya, karena ketemunya yang panjang. Ditambah IR-nya langsung aja 22,5 sama dengan 0. 15 ditambah 12 itu 27, dikurangi dengan 9 berarti 18 sama dengan 18 ditambah 22,5 I sama dengan 0. 22,5 I sama dengan minus 18, berarti I sama dengan minus 18 dibagi 22,5, maka hasilnya adalah 0,8 minus ampere. Nah, minus ini apa? Minus itu hanya sebagai tanda aja, tanda kalau misalkan ditanyakan kemana arah arusnya. Arah arusnya karena minus berarti dia berlawanan dengan arah jarum jam, jadi tidak ngaruh ke apa-apa. Tapi kalau misalkan ditanyakan berapa besar arusnya cuma 0,8 ampere atau 800 mA.